Halo semuanya, welcome back to my channel. Udah lama banget nggak bikin video. Pada video kali ini gue mau ngebahas mengenai cryptocurrency karena memang gue lagi seneng banget sama cryptocurrency. Sebenarnya udah dari setahun ini sih gue menggeluti cryptocurrency, cuma baru kali ini gue ngebahas di video. Mungkin beberapa kali di sosial media gue udah sering beberapa kali nge-share sih. Cuma untuk bikin video YouTube baru kali ini khusus untuk video ini pertama kalinya. Nah, yang mau gue bahas sendiri sebenarnya adalah koin yang menarik menurut gue, Ethereum. Koin yang memang gue geluti 1 tahun terakhir ini, gue geluti. Karena memang gue sampai saat ini masih mining yang namanya koin Ethereum. Jadi koin Ethereum ini saat ini ada di posisi kedua setelah Bitcoin. Dan koin Ethereum ini sendiri itu sifatnya fleksibel ya, karena dia punya yang namanya sistem smart contract. Jadi dia bisa untuk berbagai macam konten atau fungsi itu bisa gitu, nggak cuma transaksi aja di dalamnya. Misalnya kayak transfer funding gitu ya, itu nggak cuma di situ. Nah, berbicara ke Ethereum sendiri, sebenarnya kan Ethereum ini mungkin orang lebih kenapa Bitcoin ya, kalau orang nambang Bitcoin gitu ya, orang tahunya. Nah, sebenarnya mostly itu yang dilakukan oleh teman-teman itu adalah nambang atau mining Ethereum. Nah, Ethereum ini sendiri bisa ditambang atau di mining dengan perangkat yang namanya VGA, atau kalau teman-teman tahu itu yang graphic card buat di komputer lah ya, buat yang di komputer PC. Nah, aku sendiri saat ini udah running di sekitar hampir 30 VGA lah ya, kurang lebih. Mungkin gambarnya seperti ini. Aku jadi punya beberapa mesin gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, masing-masing 7 ini bisa terdiri dari beberapa VGA gitu ya. Nah, dia menghasilkan hash rate atau power. Nah, sampai dia running di jaringan Ethereum, dia memvalidasi transaksi. Nah, ini contoh beberapa, salah satu mesinnya, misalkan ini mesin dengan 8 VGA, ini kita running dengan Nvidia GeForce. Nah, ini harganya juga sekarang udah mulai turun sih, meskipun menurut sempat naik hampir 2,5 kali lipatnya lah dari harga awal dia mulai keluar di tahun 2020. Nah, ini sendiri juga running dengan menggunakan power konsumsi listrik yang cukup besar ya, 130 watt. Ini yang ada di sistem, tapi mungkin akan lebih tinggi lagi secara realnya. Nah, ini satu mesin aja 1000 watt dan ada sekitar 7 mesin ya. Jadi kurang lebih ya, memang konsumsi daya listrik sebulannya memang agak lebih besar, cuman karena memang ya kita pakai untuk mining, ya kita alokasikan dana untuk konsumsi listrik. Nah, itu yang namanya mining ya. Nah, mining ini saat ini masih berjalan, dan kabar buruknya adalah bukan kabar buruknya ya, maksudnya memang saat ini teknologi Ethereum semakin lama memang ada ininya lah ya, ada timeline-nya. Mereka punya timeline untuk melakukan migrasi yang namanya di Ethereum 2.0. Nah, Ethereum 2.0 sendiri ini akan dilakukan atau di launching di kabarnya di akhir 2021 atau kuartal 1 di 2022. Nah, dengan adanya Ethereum 2.0 ini sebenarnya mereka sudah tidak menggunakan sistem proof of work tadi. Dengan mining lagi itu sudah tidak bisa dilakukan. Yang ada adalah stacking. Stacking itu kayak apa ya? Mungkin bahasanya kayak kita mendepositkan saldo Ethereum kita, di mana besarannya itu adalah kurang lebih yang dibutuhkan ada 32 Ethereum. Bayangkan 32 kali, kalau saat ini Ethereum ada di 30 jutaan ya. Berarti 960 juta. Nah, 960 juta itu nah ini 32 Ethereum, atau bisa juga kurang dari, mungkin dengan pooling gitu ya, dengan
beberapa orang gitu ya, mungkin polling di satu tempat untuk stacking 32. Nah ini cukup besar, dan secara pribadi aku sendiri kurang begitu tertarik untuk yang namanya stacking di Ethereum. Nah aku lebih tertarik dengan yang namanya NFT, atau mungkin bahasa apanya ya, bahasa kasarnya itu kayak pemanfaatan lain dari cryptocurrency itu sendiri, NFT. Ya, mungkin ini kalau definisinya yang ada di internet, mungkin aku tampilin, itu kayak aset-aset apa ya, kayak semacam pencatatan di dalam blockchain, sehingga dia bisa memiliki kayak kontrak dalam bentuk konten gitu ya. Nah salah satunya itu fungsi Ethereum ini, dia punya smart contract. Nah untuk fungsinya bisa untuk finance, untuk art and fashion, dia pemanfaatannya sangat luas ya, gaming, sorry, dan teknologi. Nah gaming ini salah satunya di sini nih, yang sangat gue menarik, teknologi Ethereum yang lagi nge-hype ini sih menurut aku, karena memang lagi naik banget yang namanya Axie Infinity. Nah ini dia, di Axie Infinity ini sebuah game berbasis NFT tadi di jaringan Ethereum, dan dia bisa menghasilkan koin yang namanya SLP. Nah harga SLP sendiri saat ini dari 2100 saat ini. Nah, kemarin sih sempat stuck di 1700-an, semoga akan terus naik. Dan di Axie Infinity ini kita main dengan kayak yang namanya monster ini ya. Nah untuk dapat memainkan game ini, sebelum dari requirementnya ya, dari game ini tuh yang menghasilkan koin SLP ini, dalam satu hari kita bisa menghasilkan kurang lebih 150 SLP maksimum. Ini 2100 ya harganya kurang lebih. Jadi dalam satu hari kita bisa menghasilkan kurang lebih 315.000 untuk satu akun. Tetapi untuk memainkan game ini kita memerlukan yang namanya monster untuk memainkan game ini. Nah bentuknya kayak gini nih. Ini namanya aksi. Jadi aksi kita harus investasi untuk membeli aksinya ini. Nah harganya pun ini udah harga yang paling murah ya. Ini minimum kita harus memiliki 3 aksi untuk memainkan game ini, dan harganya sekitar di 0,1 ya, 0,1 Ethereum nih. 0,1 Ethereum atau ya ini sekitar $200, $210 lah. Kalau $210 itu mungkin ibaratnya 400.000, 400 lah ya. Atau kalau kali 3 di sekitar 9 jutaan. Jadi untuk modalnya adalah 9 jutaan ya. Nah dalam satu bulan mungkin ya sekitar pendapatan, kalau kita konsisten bisa memainkan game itu, ada di sekitar 9 juta. Jadi ibaratnya dalam satu bulan itu kita udah balik modal sih. Tapi menurut gua itu bukan cuma balik modal, tetapi itu udah profit. Karena apa? Karena kita kan memang investasi, istilahnya kita udah investasi untuk aksinya tadi ya, kita beli nih. Nah ini beli nih. Dulu waktu kemarin tuh harganya bayangin masih 0,047. 0,04 itu masih di bulan Mei. Dan saat ini harganya udah naik seperti itu. Yang aku maksud investasi tadi itu, kita juga bisa ngejual monsternya kan. Bahkan harganya terus naik, bahkan kalau kita lihat nih. Nah ketika kita menghasilkan setiap harinya SLP, dan kita juga bisa ngejual monsternya ketika kita sudah tidak memainkan gamenya lagi, atau ketika mungkin kita butuh dana, mungkin ya sewaktu-waktu darurat gitu ya, kita bisa jual. Jadi dana kita yang modal ini tidak hilang, tetapi kita juga masih bisa menghasilkan secara harian gitu ya. Menarik bukan? Karena ya memang kalau memang ketertarikan dengan dunia digital itu ya, ibaratnya mungkin kalau duit 9 juta buat kayak gini doang itu kan sayang ya. Cuma kalau kita udah tahu yang namanya model investasinya dan sebagainya. Nah ini sebenarnya relate juga dengan yang kemarin teman-teman mungkin sempat rame juga ya, yang namanya Dogecoin lah,
atau mungkin ada kayak Shiba Coin dan sebagainya itu ya, XRP, Binance, teman-teman yang mungkin ibaratnya istilahnya adalah FOMO atau ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan untuk membeli Dogecoin. Nah akhirnya kalau nggak tahu waktunya, nggak tahu strateginya, nggak tahu fundamentalnya, ya sekarang akhirnya nyangkut, atau bisa dibilang ya nyangkut lah ya, karena memang investasi tanpa mempertimbangkan knowledge-nya. Nah, salah satu yang lainnya juga yaitu apa itu namanya? Kita harus terpaksa cut loss parahnya. Cut loss ini kan karena memang kita mungkin juga tidak menggunakan uang dingin gitu ya untuk investasi. Nah ini juga perlu diperhatikan. Jadi mungkin untuk investasi ini bukan yang sewaktu-waktu bisa kita ambil, tapi itu tadi kalau buat aku sih bukan uang dingin, tetapi misalkan sewaktu-waktu kita butuh, benar-benar butuh itu kita bisa likuidasikan itu, atau kita bisa cairkan lah. Ibaratnya kayak itu tadi monsternya, kita investasi tapi ketika kita butuh itu aksi sebenarnya bisa kita jual gitu. Enggak yang saklek-saklek banget, mungkin menunggu 1 tahun atau berapa tahun gitu ya. Mungkin kelebihannya adalah itu. Nah, secara kurang lebih sih gambarannya seperti itu ya yang aku bahas mengenai aksi Infinity tadi. Saat ini sendiri aku udah running di 15 akun. Udah bikin 15 akun di aksi Infinity tadi. Jalan bareng saudara, bukan jalan bareng sebenarnya, dibantu oleh saudara. Karena memang aku nggak bisa megang sendiri. Jadi mereka yang istilahnya joki lah ya, memainkan akun aku dengan skema kayak bagi hasil atau fee sharing lah ya. Nah di situ aku paling yang nge-manage, paling kalau ada yang teman-teman baru yang join, aku buatin akunnya dan sebagainya, aku beli monsternya, nanti mereka yang memainkan dan aku akan istilahnya ya di awal mungkin ngajarin ya, beberapa juga sudah ada yang bisa dari teman ke teman gitu ya. Cuman senangnya adalah di sini kita bisa ngebantu teman-teman atau orang lain gitu ya. Karena memang di masa pandemi ini orang banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak juga waktu luang, mungkin beberapa teman juga akhirnya pegang akun, sampai ada yang pegang 1 atau 2 akun, bahkan mungkin ada yang udah minta lagi untuk nambah akunnya. Cuma karena memang tadi kita lihat ya harganya memang semakin naik, jadi aku belum bisa nambah lagi. Mungkin kedepannya sih akan nambah sih, cuman kita kumpulin modal dulu. Nah kita dengan fee sharing itu juga mereka akan punya pendapatan juga. Jadi bukan cuma kita juga yang untung, tapi mereka juga yang memainkan, mereka juga bisa mendapatkan bagi hasilnya. Nah mungkin itu aja pembahasannya, atau mungkin kalau ada teman-teman yang ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, atau kalau mungkin mau diskusi, mungkin di next video aku akan bahas lebih detail ya mengenai gamenya seperti apa. Mungkin juga ada nanti ada kayak semacam game lagi ya yang konsepnya mirip dengan NFT, menggunakan konsep NFT ini. Jadi cryptocurrency basisnya bisa menghasilkan. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.